Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan hari ini yaitu ada sedikit tambahan materi. Masih sama senam lantai, yaitu roll depan dan roll belakang. Kemudian sebelum kita lanjut ke materinya, silakan kalian presensi terlebih dahulu di link yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Yaitu link tersebut itu berisi dengan presensi kalian dan ada soal latihan untuk gerakan meroda dan kayang ya, tentang materi kemarin. Silakan kalian nanti isi nama kalian, kemudian jawab pertanyaan yang ada dengan benar dan tepat. Tuh. Kemudian kita lanjut ke materinya saja. Senam lantai, roll depan dan roll belakang. Oke, yang pertama, ada yang tahu roll depan? Ya, roll depan juga biasa disebut guling depan, yang berarti berguling ke depan. Atas bagian belakang badan, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Kemudian roll belakang. Roll belakang adalah suatu gerakan atau bentuk latihan yang mirip dengan roll depan, hanya saja gerakannya ke belakang seperti namanya, jadi kebalikannya. Kemudian olahraga ini biasa juga disebut guling ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada, berlawanan arah dengan roll depan. Kemudian kita masuk ke cara melakukannya. Yang pertama untuk roll depan. Untuk roll depan yaitu memiliki awalan yang pertama jongkok, dan kemudian posisikan tubuh dalam posisi jongkok. Letakkan telapak tangan pada lantai dengan posisi lebih depan daripada telapak kaki. Kemudian angkat pantat dan arahkan kepala di antara kedua telapak tangan seperti posisi sujud. Kemudian tempelkan dagu pada dada, lalu dorong kepala hingga masuk melewati kedua telapak tangan. Cara mendorongnya adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi lagi, sekaligus condong ke arah depan. Tempelkan tulang punggung bagian atas atau pangkal leher ke lantai. Selanjutnya dorong tubuh ke arah depan. Tubuh akan mengguling ke depan. Kemudian beri energi dorongan dengan menggunakan otot perut, sehingga setelah tubuh terguling, tubuh akan berposisi seperti posisi awal. Lakukan tolakan dengan menggunakan pergelangan kaki sebelum tulang punggung atau pangkal leher menyentuh lantai. Kedua tangan akan menjadi penahan tubuh sementara dan perlahan-lahan menurunkan tubuh. Bila sudah terbiasa dan tidak takut lagi, proses ini tidak perlu karena tubuh akan langsung diluncurkan ke depan dengan tulang punggung atau pangkal leher menjadi tumpuan atau jalur tubuh menggelinding ke depan. Itu cara melakukan untuk roll depan. Begitu tubuh telah menggelinding ke depan, kedua telapak kaki menapak lantai, segera dorong tubuh untuk bangkit berdiri sesuai dengan posisi awal.
posisinya berdiri ya untuk akhirannya. Kemudian ada roll belakang. Yaitu yang pertama, berdiri tegap dengan kedua tangan diangkat lurus ke atas membentuk huruf V. Pandangan lurus ke depan, ikuti dengan menekuk kedua lutut sampai agak congkok atau setengah jongkok. Kemudian luruskan tangan ke depan. Gulingkan badan ke belakang dengan tangan siap menyangga dan memberi dorongan agar gulingan maksimal. Ketika berguling kaki lurus dan ketika menjatuhkan badan kaki dijatuhkan di atas kepala. Kemudian kembali ke posisi semula dengan berdiri tegak dan pandangan mata ke depan. Ya, berikut adalah teknik roll depan dengan berbagai posisi. Yang pertama ada gambar posisi dari berdiri. Kemudian yang kedua ada posisi dengan jongkok. Kemudian roll belakang. Seperti itu, seperti gambar. Yang pertama diawali dengan jongkok, setengah jongkok. Yang kedua posisi berdiri. Dan berikut ada video tentang cara melakukan roll depan dan roll belakang. Kita simak videonya yang roll depan terlebih dahulu. Depan dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan tumit terkunci rapat. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera memeluk lutut sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar bahu. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk video roll depan. Kemudian kita lanjut simak ke video roll belakang. Belakang. Berikut ini cara melakukan gerakan guling belakang. Dimulai dalam posisi jongkok. Mulailah dengan tangan lurus ke depan, lutut dan punggung lurus sehingga paha sejajar dengan lantai. Dilanjutkan dengan menekuk lengan dan letakkan telapak tangan menghadap ke langit-langit tepat di atas bahu. Pandangan ke arah pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian jatuhkan pantat ke bawah dengan menekuk kaki. Dorong kembali dengan tumit sehingga akan mulai berguling ke punggung. Selanjutnya, lakukan mengguling ke belakang. Saat berguling ke belakang, biarkan lutut menempel di dada.
gulung cepat sehingga berat badan Ya, itu kurang lebihnya untuk video roll belakang. Kemudian kita masuk ke dalam bantuan saat kesusahan melakukan roll depan dan roll belakang. Kemudian yang pertama kita masuk ke roll depan. Yang pertama, peganglah kepala bagian belakang dengan membantu menekukan dan menolak kedua lutut. Kemudian doronglah punggung saat akan kembali ke sikap semula. Dan yang terakhir, bantulah menekukan kepala dan menggulingkan ke lantai. Kemudian ada roll belakang. Orang pertama diposisikan berdiri, orang kedua diposisikan tidur terlentang dengan kedua kaki diangkat ke atas. Kemudian yang ketiga, orang pertama memegang kedua mata kaki orang kedua. Kemudian orang pertama menarik kaki orang kedua sekuat-kuatnya, tujuannya agar orang pertama mendapat dorongan berguling ke belakang. Itu cara untuk bantuan untuk kesusahan melakukan roll depan dan belakang. Kemudian ada pun cara untuk menghindari cedera dari gerakan roll depan dan belakang. Itu ada: pertama, gunakan matras yang sesuai standar seperti yang dibahas di atas. Matras untuk senam lantai harus yang berukuran 1,2 meter x 2 meter. Ketebalan matras antara 15 sampai 20 cm. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko cedera jika menggunakan matras yang terlalu tipis. Letakkan matras di atas permukaan lantai datar. Pastikan matras ada pada posisi yang tepat. Pastikan tidak ada benda yang membahayakan saat melakukan pendaratan di sekitar area matras. Kemudian sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mulai dengan melakukan gerakan teknik paling dasar, menengah sampai yang paling sulit. Pengawasan dari guru atau pembimbing ahli sangat diperlukan untuk menjamin keamanan saat latihan. Ya, sekian dan terima kasih. Itu kurang lebihnya untuk tambahan materi hari ini. Masih sama, senam lantai, roll depan dan roll belakang. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari materi ini, silakan yang ingin bertanya. Oke, baik, kalau tidak ada, sedikit memberikan pengumuman saja. Ya, tadi yang pertama persensi dan soal. Silakan habis ini kalian isikan link tersebut. Batas waktu sampai nanti pukul 23.59 nanti malam. Kemudian untuk tugas videonya, video yang kemarin Merodan dan Kayang, yang belum silakan kalian segera kumpulkan. Batas keterlambatan sampai Jumat ini ya, jangan sampai lupa. Tuh. Ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.